Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rosmiati, SPD. Saya CGP Angkatan 6, Kabupaten Barito Kuala tahun 2022. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada definisi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat dimaknai sebagai menuntun hidup dan tumbuhnya anak-anak. Hal ini berkaitan dengan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu tentang metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Nah, untuk Montessori, Froebel, dan Taman Siswa ini, yang pertama adalah Montessori. Montessori ini dia mementingkan tentang dalam segi panca indera, dari ujung jari sampai ujung kaki, bahwa dihidupkan seperti menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera. Semua itu bersifat pelajaran. Jadi anak diberi kemerdekakan secara luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Nah, untuk Froebel di sini yaitu masih menghubungkan tentang panca indera dan ada juga permainan, tetapi permainan yang lebih diutamakan dalam segi Froebel ini. Nah, permainannya itu yaitu pembelajaran kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak, namun dalam proses pembelajarannya anak masih diperintah. Nah, untuk taman siswa ini menggunakan panca indera, dan dalam segi permainan kedua ini adalah saling terhubung dan terkait satu sama lain. Taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik siswa. Nah, untuk asas yang kedua yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai keyakinan itu. Dan selanjutnya yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Nah, menuntun di sini anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, seorang pamong ini harus dapat memberikan tuntunan agar anak-anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman ini adalah saling keterkaitan satu sama lain. Kodrat alam itu isinya yaitu mencari sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman itu isi dan irama. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidupnya pribadi maupun hidupnya kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman itu. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya, seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Yang kelima yaitu tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pembentukan budi pekerti ini hal yang utama adalah dari keluarga. Keluarga itu menjadi tempat utama dan tempat yang paling baik untuk membentuk karakter baik bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak,
untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Nah, selanjutnya adalah implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, sebelum mempelajari Ki Hajar Dewantara ini, selama ini saya mengajar hanya menggunakan metode ceramah saja, yang segala kegiatan masih berpusat kepada guru. Model pembelajaran dan media belajar yang kurang bervariatif serta kurangnya penggunaan teknologi. Nah, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya belajar banyak hal-hal yang baru yang dapat menjadikan seseorang pendidik yang berkualitas, memahami tentang pengajaran yang berpusat kepada anak, lebih termotivasi dalam mengajar untuk menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Setelah mempelajari pemikiran ini, maka saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam keseharian di lingkungan sekolah. Saya menjadi pendidik menuntun yang sesuai kodrat alam dan zaman yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Mendidik peserta didik yang berpusat kepada anak, menjadi contoh untuk pembentukan budi pekerti peserta didik dari gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, tenaga sehingga menghasilkan karya baik yang bermanfaat. Mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi sesuai dengan karakteristik yang ada di lingkungan tempat tinggal. Demikianlah hasil refleksi dan kesimpulan modul 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.